Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kalau kita masih ada di penghujung bulan Juni ini. Dan sebentar lagi kita memasuki bulan Juli. Bulan lepas bulan di masa-masa pandemi kita boleh melalui bersama-sama dengan tetap sehat, sukacita. Itu karena Tuhan memelihara kita sekalian gerejanya. Gerejanya adalah saudara dan saya yang bersekutu dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Di sini ditentukan iman kita, di sini ditentukan kesetiaan dan kasih kita kepada Tuhan. Apakah dalam kesendirian kita tetap setia kepada Tuhan? Percayalah saudara, kalau kita tetap setia bersekutu dengan Tuhan melalui pezbah doa keluarga kita, maka nama Tuhan dimuliakan dan segera negeri kita mendapat pertolongan. Karena kita kontribusi di dalamnya. Kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberi jawaban atas doa-doa kita. Kita sambut berkat Tuhan, kita puji sembah Tuhan dan muliakan Tuhan. Serta dengarkan firman Tuhan, lakukan sebagai persembahanmu yang hidup. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Salam jemaat Tuhan, puji syukur pada saat ini kita kembali dalam ibadah minggu hari ini tanggal 28 Juni 2020. Kita tetap berada di rumah melalui ibadah YouTube ini, dan kiranya jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia diberkati. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan satu tema khotbah, yaitu
nilai diri bagi orang percaya. Kiranya jemaat juga diberkati, dan pada saat ini saya akan mengambil satu tema, memikat hati Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita menjadi anak kesayangan, kita menjadi menyenangkan dan kekasih Tuhan. Namun sebelum kita membahas, yuk kita sama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada kesempatan ini ada sesuatu yang indah untuk kami boleh nikmati dalam ibadah minggu hari ini. Kami percaya Tuhan, di penghujung bulan Juni ini Engkau menyertai kami dan kami bisa melewatinya dalam sukacita bersama kasih anugerah-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Saudara, memikat hati Tuhan adalah suatu proses kehidupan orang percaya yang harus terus-menerus diperjuangkan. Dan firman Tuhan ini saya ambil dari Yohanes 8 ayat 25 sampai yang ke-29. Saya akan bacakan bagi jemaat demikian. Maka kata mereka kepada Yesus, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia." Ayat 28. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku." Ayat 29. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Demikian pembacaan kita pada minggu ini tentang memikat hati Tuhan. Dan kita percaya apa yang harus kita lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara, bicara soal memikat, saudara pernah juga jalan-jalan ke pasar, ke mall, atau ke tempat lain. Dipajangnya sebuah objek-objek untuk dijual di situ. Supaya apa tujuannya? Supaya mata saudara melihat, kemudian saudara berpikir, dan ini bagus. Kemudian saudara mendekati dan memegang, sampai hati saudara benar-benar tertaut kepada apa yang saudara lihat, yang saudara pegang. Ada sesuatu warna yang indah tetapi saudara tidak suka dengan bendanya. Atau ada sesuatu warna yang tidak suka, yang orang lain tidak suka, tapi saudara terpikat karena benda itu bermutu dalam diri saudara. Saudara, kata memikat di sini adalah artinya supaya mata kita, seluruh kehidupan kita, bahkan hati dan pikiran kita tertuju kepada apa yang kita lihat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seberapa besar saudara mengandalkan Tuhan kepada kehidupan saudara, sampai saudara saya katakan, pernahkah saudara terpikat oleh kebaikan, oleh kasih anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan? Hari ini, tema ini menjadi suatu bagian kita, supaya kita mengerti. Karena firman Tuhan dikatakan, mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan tentang Bapa. Mengapa dia tidak mengerti? Karena dia tidak pernah melihat, tidak pernah mengalami, tidak pernah jalan, tidak pernah bersama dalam pengiringan Tuhan. Sehingga dia tidak melihat dan tidak merasakan, tidak mengalami penyertaan Tuhan. Dan Yesus sendiri mengatakan, aku tidak pernah melakukan apapun dalam diriku sendiri, selain daripada Bapa yang mengutus aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus menjadi mempesona di hadapan Bapa. Dan saudara juga harus mempesona di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, sekalipun kita mungkin gagal akibat perbuatan kita, akibat dosa kita sebagai anak-anak Allah. Tapi ingat loh, kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya jemaat GKI di Tanjung Karang ini, masing-masing saudara, masing-masing kita ini ya, diberikan kesempatan, diberikan satu tempat oleh Tuhan untuk kita bersaksi atas kemuliaannya, bersaksi atas penyertaannya, bersaksi atas kasih-Nya kepada kita. Sehingga banyak orang yang juga akan mengikuti kita. Tuhanmu siapa? Yesus.
Dia yang menyelamatkan aku. Saudara, jangan kembali kita menyalahkan, memikirkan sesuatu hal-hal dunia ini. Aku orang berdosa, tidak. Saya katakan tadi, setiap kita, apalagi jemaat GKI Tanjung Karang, diberikan kesempatan semua oleh Tuhan. Diberikan tempat oleh Tuhan untuk saudara menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Itulah yang salah satu saudara bisa mempesona hati Tuhan, bisa memikat hati Tuhan. Dan sekalipun kemampuan kita tidak punya, saudara mengatakan, aku tapi tidak bisa ngomong, aku tadi tidak menarik dalam kehidupanku. Saudara adalah ciptaan yang orisinil di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menjadikan engkau ciptaan kedua, tetapi engkau ciptaan yang diutamakan oleh Tuhan bagi kita yang mau bersaksi di dalam Tuhan. Memikat hati Tuhan, mau menjadi kekasih Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana menjadi kekasih Tuhan? Tentunya kita taat, tentunya kita mempesona, kita mendandani kehidupan kita. Contohnya anak-anak remaja itu kalau mau ketemu pacarnya saudara, mereka berdandan. Lihatlah orang-orang tua yang punya anak-anak remaja. Mungkin kaca itu kalau bisa ngomong, aduh sebel aku lihat kamu. Tapi tidak, mereka bisa berulang-ulang mendandani, memoles kehidupannya untuk ditampilkan kepada kekasihnya bahwa itu adalah suatu yang indah. Bukti memikat diri kepada Tuhan saat saudara mau menjadi kekasihnya, mendandani kehidupan kita hari lepas hari supaya Tuhan mempesonakan diri kita. Betapa anakku ini mempesona dalam kehidupan hati Bapa. Ayo kita berjuang. Memikat hati Bapa, kita mau merindukan Tuhan. Rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Bagaimana caranya supaya aku memiliki kerinduan kepada Tuhan? Berjumpa. Tuhan tidak dibatasi oleh keadaanmu, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh sikap hati kita. Ayo kita sujud, rindu. Tuhan mau dipuji. Anak-anaknya, kekasihnya yang memuji dia. Betapa engkau dapat mempesona hati Bapa. Lakukan itu. Kalau itu gampang loh saudara, sebetulnya gampang. Tidak membutuhkan hal-hal biaya yang besar dan sudah pasti tidak ada biaya. Tapi dibutuhkan kerinduan hati saudara. Karena saudara mau menjadi kekasih Tuhan. Puji dia dalam nyanyian. Berdoalah setiap saat. Tuhan, aku datang ke hadirat. Engkau kekasihku Tuhan. Aku rindu atas penyertaan. Aku rindu engkau mendampingiku setiap saat. Supaya aku ada ketenangan. Kekasihmu adalah Tuhan. Dan engkau harus merindukan setiap saat. Tuhan rindu untuk engkau memuji dia. Menyenangkan hati Tuhan bukan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk menjadi kekasih Tuhan. Yang merindukan kehadiran Tuhan dan menyertai kita semua. Dan kita pun harus menjadi kesenangan Tuhan. Menjadi kesukaan Tuhan. Dan kehidupan kita sudah ditentukan, sudah dipilih oleh Tuhan. Engkau akan menjadi kesukaan Tuhan. Bagaimana caranya kita untuk hidup dalam menyukakan hati Tuhan? Lalu saya sudah pernah katakan bahwa setiap hidup kita harus memiliki target hidup yang berstandar sebagai anak-anak Tuhan. Berstandar sebagai kekasih Tuhan yang merindukan, yang menyenangkan hati Tuhan. Yaitu menjadi penghiburan yang mempesona hati Bapa dalam hidup kita. Caranya tadi sudah saya katakan. Kapan engkau merindukan Tuhan? Mau berdoa, mau memuji dia, mau membaca firman dan mengikuti firman. Cukup dengan itu dan imanmu pasti akan bertumbuh. Orang yang sudah menjadi kekasih Tuhan tidak merindukan hal-hal dunia. Sudah pasti tidak akan merindukan hal-hal dunia. Saudara, mari miliki target hidup yang berstandar kekasih Tuhan. Yang berstandar anak-anak Tuhan. Yang memikat hati Tuhan. Yang menjadi anak penghiburan. Yang mempesonakan di tengah-tengah dunia yang pada saat ini menuju dalam kejahatan.
Sungguh saudara, Yakobus pasal 1 ayat 14 menuliskan juga, sayangnya banyak orang-orang yang sudah mempesona, yang memikat hatinya kepada dunia, kepada kejahatan itu. Ini menunjukkan bahwa kehidupan kita, kalau engkau tidak mau cepat-cepat memilih kehidupanmu menjadi kekasih Tuhan, maka gampang dan mudah sekali engkau akan terpikat oleh keadaan dunia yang begitu jahat. Saudara, beberapa di bulan ini saya sedang menggumuli atas pergumulan jemaat yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk hadir mendampingi jemaat. Sungguh miris. Sungguh saya bersama istri harus sujud tengah malam untuk membawa jemaat. Kiranya jemaat mendapat pertolongan. Tapi saya katakan, target hidupmu di bulan Juli yang akan datang harus memiliki target untuk mempesona Tuhan di dalam kehidupan, supaya Tuhan mengiringi, menyertai engkau, dan engkau di dalam berkat-berkat-Nya. Saudara, tentukan dan pilih untuk engkau hidup di dalam kasih sayang Tuhan. Pilih, kita bisa menjadi kekasih Tuhan. Kita bisa mempesona hati Tuhan. Caranya engkau harus mendandani kehidupanmu secara rohani. Tumbuhkan imanmu dan percayamu kepada Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan pada saat ini, khususnya jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia ya, harus memulai berjuang untuk terus mendandani kehidupan kita secara rohani, sampai Tuhan terpikat dan terpesona atas kehidupan kita. Pasti engkau tidak menyukakan untuk terpikat oleh keadaan dunia, karena engkau sudah menjadi kekasih Tuhan, karena engkau merindukan Tuhan, dan engkau sudah menjadi kesukaan yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam renungan khotbah minggu hari ini. Yuk kita kembali berdoa, dan sekaligus ini adalah doa syafaat kita. Saudara juga berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh pada saat ini kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu mengiringi kehidupan kami, semakin hari kami semakin mengerti. Kami tidak menjadi orang-orang yang hidup di dalam kehidupan yang tidak mengerti cara bagaimana memikat hati Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami berdoa terus untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasih ini Tuhan. Membutuhkan pertolongan-Mu terus. Berkati Pak Joko Widodo sebagai Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para kabinet, dan seluruh jajaran pemerintahan di tanah air ini, bahkan sampai di sekitar kami sekalipun. Berkat-Mu tercurah atas bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga pada saat ini untuk jemaat yang sedang bergumul, membutuhkan pertolongan Tuhan atas pekerjaan, atas persoalan keluarga. Tuhan Kau hadir untuk memberkati. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan dalam damai sejahtera, dalam berkat-berkat Tuhan senantiasa mengiringi dan hadir setiap saat memberkati, sehingga jemaat boleh melewati hari-hari dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, dan persembahan yang sudah kami siapkan kami bawa. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap jemaat yang memberi, diberkati dalam kasih anugerah Tuhan. Ini ucapan syukur dan doa kami Tuhan, hadir bagi kami setiap saat. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Silakan jemaat untuk lanjutkan dalam doa Bapa kami. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya kasih anugerah dan berkat rahmat-Mu bagi jemaat-Mu pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa turun atas jemaat dan memberkati seluruh keluarga jemaat ini dan bangsa ini dan kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, tetap semangat, jaga kesehatan dan kebersihan ya. Tetap di rumah, kalau tidak penting kemana-mana, saudara tetap bergumul dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.